Ya, Bang Edi, selamat malam. Selamat malam, Nurkolis alias Acong. Saya tanya dulu Bang, dari penampilan Anda, nampaknya ini Anda sudah pasti ini penyembah Muhammad ya. Anda penuh, Pastilah, hah? pastilah. Iya, pasti diakui dia penuhan Muhammad. Oke, Bang, Bukan ini menuhankan umat Nabi Muhammad. Saya tidak pernah menuhankan Nabi Muhammad. harus kita ngulang lagi dari awal, ini nanti teman-teman sampai capek kita teman-teman. Oke, gini aja dah. Itu sudah tema bosen kita bahas itu udah capek. Gini, Nurkolis, ini kan sudah penghujung tahun 2025. Ya, Kenapa Nurkolis kok masih juga percaya dengan orang yang halusinasinya setinggi langit? Karena ketika saya halusinasi membaca maksud Abang apa? gimana? Halusinasi seperti apa maksudnya? Oke, Bang, ketika saya menggunakan akal sehat saya, pikiran saya, ketika membaca Al-Quran maupun hadis, saya dapati Muhammad itu adalah orang yang paling senang berhalusinasi. Pertanyaan saya, kenapa Anda nekat ngikutin orang yang halunya itu tinggi sekali? Ya kan? Emang Abang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad? Bang, kita ini tidak pernah ketemu dengan Loh, Muhammad, enggak, sekarang gitu gini. tapi Anda pernah ketemu dengan Ya, Muhammad. Anda pernah ketemu dengan Muhammad. saya meyakini bahwa Nabi Muhammad itu orang pernah Di dalam mana Anda mimpi. ketemu dengan Muhammad? Di mana? Dalam mimpi. Dalam Di mimpi. dalam mimpi. Ngomong apa dia? Enggak, saya balik tanya ke Abang. Abang pernah bertemu Yesus? Aduh, gimana? Bang, kita tidak perlu bertemu untuk mengetahui apa yang diberitakan kepada kita karena sudah tertulis, sudah diberitahu oleh para saksi mata. Tuhan Yesus sudah memberitakan kepada para murid-muridnya bahwa apa yang kuajarkan, apa yang kau lihat dengan mata kepalamu sendiri, apa yang kau telah terima dariku, demikianlah kau ajarkan itu kepada seluruh bangsa-bangsa supaya semua bangsa-bangsa itu menjadi muridku. Jadi, dari mana kita tahu apa yang diberitakan oleh Tuhan Yesus? Dari keterangan para saksi mata yang tertulis dalam Injil. Dari mana umat muslim tahu apa yang diajarkan oleh Muhammad? Dari keterangan para saksi mata yang tertulis di dalam hadis. Makanya kita buka hadis nih biar tahu apa-apa yang diajarkan oleh Muhammad. Nah, ketika saya buka hadis, saya simpulkan Muhammad kena penyakit halusinasi yang tinggi. Makanya pertanyaannya gini saja, kira-kira Anda berani nggak membuktikan itu dengan saya? Kita buktikan bahwa Muhammad tukang halu. Gimana? Itu kan menurut Abang, bukan menurut saya. Kan Iya, gitu. makanya kita buktikan. Menurut saya ini, kita buktikan. Apakah jangan-jangan Anda sepakat nanti dengan saya? Gak akan pernah, karena Baik, saya kita tes. mempercayai Nabi Kita Muhammad. tes, kita tes. Oke. Pernah satu ketika ini, Muhammad sedang makan dengan para sahabat-sahabat. Kata Muhammad nih tentu saja, mereka kan nggak lihat, Muhammad yang lihat. Katanya, makanan itu bertasbih kepada Allah. Makanan, nasi, lauk pauk, sayur. Kata Muhammad itu bertasbih kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Kata makanan-makanan itu. Menurut Anda, Muhammad di situ lagi halu atau memang betul dia ngomong itu benar? Kira-kira. Benar. Jadi makanan itu Benar, bertasbih. karena di dalam Al-Quran sudah diterangkan bahwa semua makhluk yang ada di bumi dan di langit semuanya bertasbih. Termasuk makanan. Saya meyakini itu. Nasi goreng juga bertasbih Semua. dia. Loh, sekarang kita lihat dari kata-katanya, semua tanpa terkecuali kan begitu. Mohon maaf nih, mohon maaf. Kira-kira patung Yesus bertasbih nggak kepada Allah? Ya, itu buatan siapa? Kan tinggal gitu. Katanya semua, sekarang enggak. Iya, saya mengakui itu bertasbih. Jadi patung Yesus bertasbih kepada Allah gitu. Kepada Allah, ya. Gimana cara membuktikannya Karena bahwa kan, patung Yesus bertasbih kepada Allah? ya itu tidak bisa kita secara secara penglihatan atau pendengaran. Ya, Karena tapi dari mana Muhammad bisa manusia tahu itu itu? tidak akan Nabi Muhammad itu manusia yang tidak sama dengan manusia. Manusia yang tidak sama dengan... Maksudnya gimana itu? Nabi Muhammad orang pilihan gitu loh. Tidak sama dengan kita ini. Tidak sama. Berarti
ketika Muhammad ngelihat anu dibilang, "Oh, ini makanan-makanan bertasbih." Oke, kita bicara definisi bertasbih dulu ya. Biar banyak orang tahu. Sebentar, Bang. Bang Nurkolis, sebentar, Bang. Ya, Bertasbih itu apa sih, Bang? Bertasbih itu apa? Mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa Allah itu esa. Ya, bertasbih itu maksudnya memuji, memuja, mengeluarkan nyanyi-nyanyian, puji-pujian. Itu maksudnya bertasbih, Bang. Ya, tidaklah. Tasbih tidak, bukan itu. Subhanallah, maha suci Allah. Allah itu suci, Bang. Gitu loh. Aduh, agak sedikit berat ini kita bicara. Bang, kita lihat dulu ya definisi bertasbih ya. Mau? Maka bukan nyanyi-nyanyian kalau nyanyi-nyanyi gitu. Puji-pujian, Bang, mengeluarkan puji-pujian, mengeluarkan Gimana kan? mengeluarkan Ya, puji-pujian untuk memuji Tuhan. iya, memuji. Oke, memuji. Oke. Jadi menurut Anda, nasi, piring di rumah Anda itu memuji Allah semua? Semua. Termasuk yang ada di dalam WC itu juga? Gini loh, Bang. Gini loh ya. Apa yang Astagfirullahaladzim. Bang, udah tahun 2025 masih percaya Bang sama Muhammad, Bang? Yakin Anda? Percaya. Saya percaya apa yang Muhammad ngomong apa aja, maka itu adalah betul, ya Allah, betul. Ini adalah ucapan Nabi, jangan ditolak, betul. Loh, karena kan Nabi Muhammad itu utusan. Baik, saya kasih tahu aja Bang. Sebenarnya Bang, kadang-kadang Muhammad gini, saya mau kasih tahu aja Bang. Kadang-kadang Muhammad itu dia sering, mungkin ya Bang ya, mungkin dia itu dulu sering ke gereja, tetapi dia nggak mendengarnya dengan benar sehingga dia salah informasi. Nih, saya tunjukkan ya. Sebentar, ya. Oke. Mana yang sering ada data bahwa Nabi Muhammad ke gereja? Baik. Saya akan tunjukkan satu kutipan dari dalam Bible ya. Saya balikkan kepada Anda apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur ya. Sebenarnya Bang, ada kutipan dari kitab Mazmur bunyinya begini, biarlah. Perhatikan ya Bang ya, nih. Lihat ya Bang ya, Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jadi kata biarlah ini adalah kata-kata mungkin seruan atau supaya orang membiarkan begitu. Artinya biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Nah, mungkin saja bisa jadi Muhammad terinspirasi dengan ayat ini, tetapi Muhammad mengikutkan serta benda-benda mati, nasi goreng, ayam, kerupuk. Juga ketika Muhammad mendengar itu, akhirnya dia bilang makanan-makanan memuji, menyembah Allah. Nah, sekarang yang saya inginkan supaya Anda jelaskan kepada saya, bagaimana Anda menjelaskan kepada saya kalau nasi goreng yang di piring Anda itu memuji Allah? Loh, itu tadi sudah dibacakan dengan sama Bang Edi siapa tadi? Maksudnya? Tadi kan barusan kan sudah dibaca sama Mas Edisnya. Biarlah semua memuji pada Tuhannya. Semua apa? Tadi yang Bang Edis bacakan gimana itu bunyinya? Bang, lanjutin benturin kepala kubin ya Bang ya. Benturin kepala kubin Bang. Aduh. Berat. Sulit teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, di tahun 2025 ini sudah waktunya kita itu berpikir, merenungkan kembali. Supaya apa? Supaya kita itu tidak mengikuti sesuatu yang dongeng-dongeng, sesuatu yang hanya hasil delusi seseorang. Sudah waktunya berani mengambil tindakan. Kalau kata Ustadz siapa sih? Buya Syakur, jangan takut murtad lah, gitu. Ayo, silakan. Kita kasih dulu background yang tadi teman-teman ya. Kita kasih background yang tadi. Bentar teman-teman ya. Nah ini ya. 2025 sudah waktunya logout dari Islam dan login ke Islam. Terima kasih. Oke. Kita kasih naik ada Fajar Ahmad. Semoga Fajar Ahmad ini sudah mulai terbuka lah pikirannya ya teman-teman ya. Karena dia sudah termasuk sering diskusi dengan kita ini Fajar Ahmad ini. Ya silakan Fajar Ahmad, nyalakan kamera dulu. Tolong dibantu Bang Edis. Oke, saya bantu dari sini ya. Dah. Oke.
Oke, Bang Ahmad, kita ini kan sudah sering diskusi ya Bang ya. Wah, Betul Bang? sering apanya Bang? Baru Kita 2 sudah kali. sering baru 2 kali, seingat kita sudah sering Bang. Anda ini bohong-bohong saja loh. Baru 2 kali Bang. Oke, yang ingin saya tanyakan kepada Anda, kenapa Anda masih mengikuti orang yang sering berhalusinasi? Makasih Bang Tobias, makasih Bang. Menurut Anda Muhammad itu sering berdelusi nggak dia? Sering halu nggak dia menurut Anda? Tidak. Oke, jadi menurut Anda ketika dia berkata bahwasanya nasi, makanan-makanan itu memuji-muji Allah, itu benar? Benar. Oke, gimana dia bisa tahu itu? Ya kata abang barusan itu tadi, bahwa semua makhluk itu bertasbih kepada Allah. Oke, jadi menurut Anda nasi goreng pun, ayam pun bertasbih memuji Allah ya? Makhluk Bang, makhluk. Bahkan benda-benda mati Bang, kok bisa Anda bilang gitu? Saya akan tunjukkan ya kepada Anda ayatnya di dalam Al-Quran. Aduh, betul-betul Anda ini. Sesungguhnya, sebentar ya. Bahkan mereka bisa mendengar makanan bertasbih loh Pak. Saya balikan dulu kepada Anda. Oke. Ternyata kita harus ngobatin mereka ini memang harus ya pelan. Sungguh, ini Sahih Bukhari ya Bang ya, hadis riwayat Bukhari ya, 3579 nomornya. Sungguh, dahulu kami mendengar makanan bertasbih dalam keadaan sedang makan. Jadi mereka dengar itu makanan bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hop, hop. Subhanallah, subhanallah. Jangan pergi makan. Hop. Jadi waktu mereka lagi makan tuh Bang, mereka mendengar bahwasanya makanan itu bertasbih. Ingat, bertasbih itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya itu memuja-muji, betul? Betul. Oke. Jadi makanan sedang mengucapkan apa? Subhanallah, subhanallah gitu. Betul? Iya, betul. Betul. Jadi mereka dengar itu makanan lagi ngomong subhanallah, subhanallah. Enggak. Ini loh, kami mendengar. Kami itu siapa? Astaghfirullahaladzim. Baik, kita bacakan lagi. Oke, kita bacakan lagi. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah SAW dalam sebuah halakah. Datangnya ada batu kerikil. Lalu batu kerikil tersebut bertasbih di telapak tangannya. Batu kerikil bertasbih. Ada kakinya. Ini Anda ini kebanyakan nonton kartun Tom dan Jerry atau bagaimana nih? Tidak, Dis. Kamu kartun saya itu kamu, Dis. Oke, jadi menurut Anda memang para sahabat-sahabat ini, oke, kita bacakan aja ya. Lalu batu kerikil tersebut bertasbih di telapak tangannya. Bersama kami Abu Bakar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum, maka orang-orang berada dalam halaqah semua mendengar tasbihnya. Kemudian batu itu diberikan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu batu tersebut bertasbih di telapak tangannya. Semua yang berada di halaqah mendengar tasbihnya. Kemudian diberikan kembali kepada Rasulullah SAW dan bertasbih lagi di telapak tangannya. Kemudian diberikan kepada Umar radhiyallahu anhu dan bertasbih. Jadi mereka mendengar batu itu bertasbih ya. Subhanallah, subhanallah, gitu ya. Baiklah. Jadi makanya saya bilang teman-teman, memang tahun 2025 ini ya sudah waktunya Bang, lock out dari Islam Bang. Sudah waktunya Bang Anda keluar dari mengimani ajaran-ajaran yang seperti tadi itu Bang. Bang, saya bukan mau menyesatkan Anda. Begini loh, saya itu berbicara kepada Anda mengenai bagaimana Anda punya akal yang waras. Bagaimana Anda punya pikiran logika yang sehat. Sudah di zaman era modern tahun 2025, tapi Anda masih percaya yang kayak begini. Sebentar Bang. Gimana saya percaya? Oke. Kalau mungkin satu halusinasi atau satu delusinasi, mereka mungkin masih ngeyel. Gini Bang. Menurut Anda Bang, orang telat bangun tidur itu karena seseorang itu capek, lelah, kurang tidur, ataupun tidak punya alarm, menurut Anda itu benar atau salah? Benar. Tapi Bang, kalau kata Muhammad, orang telat bangun tidur, orang telat sholat subuh, itu bukan karena itu Bang. Karena telinganya dikencingi oleh setan. Jadi ada setan begitu kencing di telingamu. Itulah penyebabmu telat bangun tidur. Jadi alasan ilmiah itu bertentangan dengan alasan agama Islam. Menurut agama Islam orang telat bangun tidur, telat bangun sholat subuh bukan karena dia capek, bukan karena kurang istirahat, bukan karena tidak ada jam waker, bukan ada jam alarm.
Coba. Itu Nabi Muhammad berkata kepada siapa? Baik, kita tunjukkan ya. Semoga 5 contoh akan membuat dia sadar bahwa dia ngikutin orang yang halunya tinggi selangit. Mungkin kalau cuma 1 contoh dia belum anu teman-teman. Tapi kalau banyak-banyak, nanti abang sudah abang simpulkan kesimpulan yang sama dengan saya. Saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Kita tunjukkan ya bang ya hadis-hadisnya ya. Baik. Apa penyebab orang terlambat bangun sehingga dia tidak sholat subuh menurut alasan Muhammad seperti ini. Saya bacakan ya bang ya. Oke. Kelihatan ya bang ya. Oke. Siap. Baik. Di dalam Sohih ya. Sohih nih. Sohih Bukhari ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan. Disebutkan di hadapan Nabi tentang seseorang yang tidur semalam sampai pagi. Beliau bersabda, orang itu telah dikencingi setan kedua telinganya. Betul? Betul. Oke, menurut Anda Muhammad ini, dia tukang halu atau memang betul omongan dia? Enggak, Nabi Muhammad itu mengkhususkan ke orang Islam, apa ke semua manusia? Ya semua manusia lah. Katanya tadi nggak bangun subuh, itu berarti dikencingin oleh setan. Yang subuhan siapa? Menurut Anda setan kencing nggak? Saya tanya dulu, menurut Anda setan tuh kencing? Bisa? Buset, memang mereka sudah separah ini teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Disebutkan kepada Nabi tentang seseorang yang tidur hingga pagi. Matahari telah terbit sementara ia belum mengerjakan sholat fardu. Maka beliau bersabda, itu adalah orang yang dikencingi telinganya oleh syaiton. Betul? Betul. Syaiton. Baik. Jadi Muhammad ini teman-teman memang dia ahli persaitonan ya. Baik. Apalagi kata Muhammad tentang setan-setan ini. Jadi ketika ada bayi baru lahir, menurut alasan medis, alasan kedokteran, sains, ya, bayi itu ketika dia lahir, kalau tidak nangis, maka itu bayi tersebut bahaya, terancam nyawanya. Kenapa? Karena peristiwa nangisnya bayi itu adalah kagetnya dia atau perpindahan dia dari alam rahim ke alam dunia. Jadi ketika dia keluar dari rahim, ya, dari vagina seorang wanita, maka dia berpindah. Tadinya dia bernafas tidak pakai paru-paru. Tadinya dia bernapas dengan plasenta. Kemudian dia bernafas dengan paru-parunya. Jadi paru-parunya ngembang sekarang, berisi udara. Nah, justru nangisnya itu adalah supaya jalan membuka ke paru-parunya itu terbuka. Justru kalau dia nggak nangis, dia bisa bahaya karena tidak menghirup udara. Makanya sering dikaget-kagetin begitu sama dokter. Supaya dia menangis. Itu alasan medis, itu alasan ilmiah, itu alasan akademisnya. Dan itu fakta itu. Ya nggak bisa dibantah oleh siapapun. Tetapi menurut Muhammad, penyebab bayi nangis karena apa? Tahu? Karena apa? Karena lambungnya ditusuk oleh setan. Atau karena dia ditempeleng oleh setan. Pak, ditempeleng dia oleh setan. Makanya dia menangis. Makanya saya bilang, Bang, ini udah tahun 2025, kok Anda mau aja ngikutin halusinasinya Muhammad? Baik, dia minta data. Baik, kita harus kasih mereka data. Orang-orang Islam yang nonton harus kasih data. Saudara-saudaraku umat Islam, saya menyerukan kepada kalian, mari 2025 pakai logika yuk. Bentar ya, baik. Bentar ya. Aduh, pelan-pelan ya. Kita harus tunjukkan kepada mereka teman-teman bahwasanya memang itu tertulis di dalam iman atau buku-buku mereka ya. Baik, aduh, sungguh luar biasa mereka ini. Oke, ini ya pesantren Islam Al-Irsyad ya. Tanya Ustadz, tusukan setan pada bayi baru lahir di bulan Ramadan. Assalamualaikum ya Ustadz, Ana mau tanya. Setiap bayi yang lahir akan menangis karena tusukan setan. Jika ada bayi yang lahir di bulan Ramadan, apakah setan akan tetap menusuk bayi tersebut? Sedangkan setan dibelenggu. Ini udah pening Ustadznya ya juga ya. Kan bulan Ramadan setan-setan diikat, tapi kok bayi-bayi tetap nangis saja? Ini kayaknya nabi kita ini yang halunya tinggi. Baik, bacakan ya. Bacakan. Tidaklah seorang bayi dilahirkan kecuali setan menekan atau menusuknya. Sehingga bayi itu akan berteriak menangis disebabkan tusukan itu.
kecuali Nabi Isa bin Maryam dan ibunya. Hadis riwayat Muslim. Baik, saya tunjukkan yang lain lagi. Kalau menurut yang hadis ini ditusuk, tapi ada juga yang ditempeleng. Perhatikan, ditusuk ya. Sekarang kita buka hadis yang ditempeleng. Memang kalau Muhammad ini dia tahu banget teman-teman tentang bagaimana setan-setan itu. Dia tahu betul. Makanya dia sangat dekat dengan syaitan. Baik. Oke, kita tampilkan lagi ya. Mengapa bayi langsung menangis? Ini alasan menurut hadis ya. Ya nih Bang ya. Saya nggak ngada-ngada ya. Saya nggak bisa bikin web-web begini Bang. Saya gaptek ya. Tangisan bayi yang baru lahir telah dijelaskan dalam Islam melalui sejumlah hadis. Ya. Dikatakan, kita bacakan hadisnya ya Bang ya. Kita bacakan. Baik. Dari Ibnu, mana sebentar ya. Nih, para sahabat menjawab, benar sekali wahai Rasulullah. Setiap manusia ketika dilahirkan oleh ibunya pasti dipukul oleh setan di kedua dadanya, kecuali ketika Maryam melahirkan anaknya. Lihatlah bagaimana seorang bayi yang berteriak nih. Nabi berkata, teriakan itu adalah akibat pukulan setan di kedua dadanya. Pertanyaan saya Bang, saya balik dulu kamera saya Bang ya. Bang Fajar Ahmad. Bang Fajar, ini udah tahun 2025 kan? Ya. Era sudah modern kan? Peralatan-peralatan, teknologi sudah canggih kan, betul? Masih percaya Bang sama yang kayak gini-ginian? Percaya? Percaya? Astagfirullahaladzim. Aduh. Orang-orang kayak kamu itu, Dis, sudah ada pada zamannya Rasulullah saat Rasulullah Mi'raj. Ya sudah lah Bang. Bang. Dan apa kata Bible? Kata Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Seandainya ada cerita Rasulullah yang lebih tidak masuk akal dari ini, maka saya akan tetap percaya. Abu Bakar bilang begitu. Umar bin Khattab bilang begitu. Ya, mungkin saya salah. Umar bin Khattab aja nggak percaya sama Muhammad. Ketika Muhammad hendak meninggal, Muhammad itu pernah meminta secari kertas. Dia ingin menuliskan sesuatu. Memang ada dalam sebuah hadis. Bahkan itu Ahmad Dhani pernah mengutip itu. Ahmad Dhani pun sama dia bengaknya. Dengarkan. Jadi pernah. Ada sebuah video. Saya pernah nonton itu. Video Ahmad Dhani. Dia bercerita begini. Ada seseorang yang meragukan Rasulullah. Menertawakan Rasulullah. Terus katanya Umar ibnu Khattab mencabut pedangnya. Langsung dibelah orang itu jadi dua. Dalam hati saya. Emang dulu nggak ada polisi ya? Apakah Muhammad, Umar bin Khattab, mereka itu hidup di tengah-tengah masyarakat yang barbar, nggak ada hukum, sehingga orang main belah-belah aja. Emang bambu gitu, pisang, dibelah-belah. Ada itu videonya Ahmad Dhani, dia bercerita. Ada orang yang menertawakan Rasulullah dan berkata bahwa Rasulullah itu hobinya mendongeng. Lalu Umar bin Khattab bilang seperti yang Anda katakan. Sekalipun Rasulullah bercerita apapun, saya akan mempercayainya. Ini latar belakang ketika Muhammad bercerita Isra Mi'raj. Kata Muhammad, pada waktu itu dia melakukan perjalanan di malam hari. Dalam satu malam. Katanya dia naik buruk. Buruk itu adalah sebuah kuda yang ada sayapnya. Kalau Anda main God of War, tahu ya, Pegasus tahu? Pernah main God of War nggak? Game? Nggak pernah. Oke, di situ ada yang namanya kuda bersayap. Itu kalau terbang itu. Nah, konon katanya Muhammad naik buruk. Secepat kilat. Begitu kan? Orang-orang zaman dulu saja, zaman dulu, mereka udah waras. Muhammad itu memang kena gangguan. Ada sesuatu memang di dia. Orang zaman dulu saja udah tahu itu. Tapi kata Umar bin Khattab, barang siapa, kalau Muhammad berkata apa saja, saya akan tetap percaya. Lalu ada orang yang ledekin, katanya gini, coba, angkat kakimu satu. Diangkat kakinya. Angkat kakimu satu lagi. Jatuh dia. Lalu dicabutlah pedang oleh Umar bin Khattab, dibelahlah orang itu jadi dua. Saya pernah nonton videonya Ahmad Dhani seperti itu. Saya mikir, Ahmad Dhani ini sekolah apa enggak gitu. Bang, tidak ada sebuah masyarakat terbentuk tanpa ada hukum di situ. Kalau masyarakatnya mungkin cuma 3 orang, begitu ya, ya mungkin nggak ada hukum karena mereka-mereka aja. Tapi kalau sudah ada pasar, sudah ada komunitas, itu pasti sudah ada hukum. Makasih Kak Popi. Sudah ada hukum, Bang. Makanya kalau kita berbicara tentang sejarah terbentuknya masyarakat itu terbentuk dengan satu kesepakatan hukum. Bahwasanya kita saling bersepakat, yuk. Kalau kamu ambil uang saya tanpa izin namanya mencuri, maka kamu harus dihukum. Kalau kamu membelah orang,
itu sudah pasti berhadapan dengan yang namanya petugas-petugas penegak hukum. Mungkin Muhammad dan Umar bin Khattab mereka hidupnya di tengah hutan, nggak ada hukum. Main belah-belah saja. Ini, ketika Tuhanmu dihina, apakah kamu akan diam? Aduh, Tuhan malah lari kemana-mana ini orang ini. Ketika Yesus dihina, apakah Anda ini kok kamu lari akan diam? kemana-mana sih? Gini, kita lanjutkan yang tadi. Ketika itu terjadi, pertanyaan saya adalah, apakah di situ tidak ada penegak hukum? Apakah yang hidup adalah hanya mereka bertiga? Sehingga yang dibelah itu nggak ada keluarganya, nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya yang bisa mengadu kepada para penguasa di situ bahwa Umar bin Khattab telah membunuh orang. Mereka hidup di mana memangnya? Ya, Makanya gambaran-gambaran dalam agama Islam ini memang penuh dongeng yang nyata. Terus Anda berkata, oke, Anda mengutip hadis itu dengan berkata, Umar bin Khattab dia percaya apapun yang dikatakan oleh Muhammad dia percaya, betul? betul. Baik, kita akan buktikan omongannya Umar bin Khattab. Apakah dia percaya dengan Muhammad? Nih, saya balikin kamera saya. Umar bin Khattab itu nggak percaya sama selain Al-Quran. Baik, saya tunjukkan. Ya, saya tunjukkan sebuah hadis yang menunjukkan bagaimana Umar bin Khattab tidak mempercayai Muhammad. Oke. Kelihatan ya? Ya. Oke. Ini kita baca. Ya, ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, silakan Anda cari. Dari Ibnu Abbas yang berkata, ketika ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hampir tiba, dan di dalam rumah beliau ada beberapa orang, di antara mereka adalah Umar bin Khattab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikan kepadaku, aku akan menuliskan untuk kalian agar kalian tidak sesat setelahnya. Kemudian Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikuasai sakitnya, dan di sisi kalian ada Al-Quran. Cukuplah untuk kita kitabullah. Jadi menurut Umar, apa yang mau dituliskan nama Muhammad itu nggak usah. Cukup bagi kita Quran aja. Ini tanda bahwa dia nggak percaya dengan Muhammad. Padahal Muhammad bilang. Oke, saya teruskan. Kemudian orang-orang di dalam rumah berselisih pendapat. Sebagian dari mereka berkata, berikan apa yang dipinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau menuliskan bagi kamu sesuatu yang menghindarkan kamu dari kesesatan. Sebagian lainnya mengatakan sama seperti ucapan Umar. Dan ketika keributan dan pertengkaran makin bertambah di hadapan Nabi, karena mereka ini memang hobinya tuh ribut terus ya. Ketika mereka bertengkar di hadapan Nabi, beliau berkata, menyingkirlah kalian. Ubaidillah berkata, Ibnu Abbas selalu berkata, musibah yang sebenar-benarnya musibah adalah penghalangan antara Rasulullah SAW dan penulisan wasiat untuk mereka disebabkan keributan dan perselisihan mereka. Hadis Sahih Muslim 1637. Oke. Kita baca lagi, bukan cuma satu hadisnya. Kita baca lagi. Dari Ibnu Abbas. Supaya kamu belajar. Dari Ibnu Abbas, hari Kamis. Tahukah kamu apa hari Kamis itu? Ibnu Abbas menangis hingga air matanya mengalir seperti butiran kerikil. Kami berkata, hai Abdul Abbas, ada apa dengan hari Kamis? Ia menjawab, hari itu sakit Rasulullah semakin berat. Kemudian beliau bersabda, berikan kepadaku kertas, aku akan menuliskan sesuatu untuk kalian, agar kalian tidak akan tersesat setelahnya selama-lamanya. Kemudian mereka berselisih, padahal tidak sepantasnya terjadi perselisihan di sisi Nabi. Mereka berkata, beliau sedang mengigau. Tanyakan kembali tentang ucapan beliau tersebut. Namun Rasulullah SAW bersabda, tinggalkanlah aku sebab keadaanku lebih baik daripada apa yang kalian ajak. Ini hadis-hadis ini jelas sekali. Jadi Muhammad itu ingin menuliskan sesuatu supaya umat muslim tidak tersesat. Dan itu tidak kesampaian, tidak kejadian. Makanya kesimpulannya menurut Muhammad, umat muslim sudah sesat. Karena apa? Karena Muhammad tidak jadi menuliskan pesan terakhirnya. Siapa tahu pesan terakhirnya adalah ikutilah Yesus Kristus. Siapa tahu pesan terakhirnya adalah marilah kalian mengikuti Isa Al-Masih. Marilah kalian menjadi orang Kristen. Tapi Muhammad nggak sempat nulisnya. Betul? Itu tulisan yang ada di pikiran Mudis. Oke, kalau begitu dia mau nulis apa? Saya balikin dulu kameranya. Apa yang mau dia tulis sehingga dia katakan bahwa itu akan membuat kalian tidak sesat? Ya nggak tahu saya, Dis. Dan tidak jadi ditulis kan? Iya benar. Akibatnya kalian sesat nggak menurut Muhammad? Tidak. Berarti dia nggak percaya sama Muhammad. Muhammad yang bilang, saya mau menulis sesuatu yang akan menghindarkan kalian dari kesesatan.
Ternyata tidak jadi ditulis. Berarti kalian terhindar nggak dari kesesatan? Oh tidak. Terus Kami ngapain Muhammad sadis. mau nulis itu kalau memang tidak terhindar dari kesesatan? Ya kok tanya saya? Ya sudahlah, baiklah ya. Fajar Ahmad, saya cuma mau bilang begini. Apa yang Anda imani ini, menurut Bible kami, tidak lebih daripada dongeng-dongeng dan isapan jempol. Ada ayatnya di dalam Bible kami. Bahwa pada hari-hari akhir nanti, orang-orang itu akan percaya kepada dongeng-dongeng dan isapan-isapan jempol. Ya inilah yang dimaksud nih kalian ini. Setan, kencing. Bang, saya mengajak Anda berpikir loh, Bang Fajar Ahmad. Saya menggugah pikiranmu untuk berpikir waras. Ini udah tahun 2025. Bagaimana mungkin Anda percaya? Bang, coba sebentar ya. Bagaimana Anda bisa percaya orang telat bangun tidur gara-gara telinganya dikencingi setan? Itu Dis, agar apa? Agar orang-orang bangun subuh. Gitu maksudnya Dis. Iya, tapi kalau orang telat bangun subuh karena telinganya dikencingi setan, betul? Betul. Setan minum apa dia kok kencing di si telingamu? Gak tahu saya. Tanya sampean. Setan juga tidur di telingamu, betul? Betul. Nasi juga bertasbih, betul? Betul. Nasi memuja Allah, ya Allah, subhanallah, begitu nasi begitu bertasbih. Kedengaran suaranya? Kedengaran suaranya? Kalau kedengaran Dis, kamu sama umatmu itu masuk Islam semua Dis. Baiklah. Tapi teman-teman, sebenarnya banyak ayat-ayat atau hadis-hadis di dalam agama Islam ini. Sebenarnya mereka ini memang sering salah kutip dari ucapan-ucapan yang ada dalam Bible. Jadi pernah ketika Tuhan Yesus lewat ke suatu tempat, pernah ada masyarakat itu menyambutnya dengan luar biasa. Mereka menyambut Yesus dengan sangat luar biasa. Mereka berseru-seru dan bersorak-sorak, Hosana, Hosana. Lalu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama, ya, yang memang mereka ini memang dikritik habis-habisan oleh Tuhan Yesus karena mereka ini memang penjual agama, mereka memang orang-orang yang membisniskan agama itu. Apa kata mereka kepada Tuhan Yesus? Guru, suruhlah mereka ini diam. Suruh diam ini, jangan berisik. Apa kata Tuhan Yesus? Jikalau orang-orang ini diam, batu-batu ini akan berteriak, kata Tuhan Yesus. Mungkin bisa saja Muhammad dulu waktu ke gereja, dengernya sambil ngantuk-ngantuk. Begitu. Akhirnya dia bilang, batu-batu memuja Allah. Batu-batu bertasbih kepada Allah. Apakah Nabi Muhammad pernah ke gereja? Baik, sekarang saya tanya kepadamu. Menurut literasi agama Islam, di zaman Muhammad lahir, ada nggak gereja? Atau gini sajalah, ini pertanyaan yang challenging, ya. Menurut Anda Muhammad dinikahkan secara apa? Sementara dia nikah itu belum jadi nabi. Dia ketika menikah dengan Siti Khadijah. Oke. Kalau nggak salah umurnya dia itu masih 25, betul? Betul. Oke. Waktu itu dia sudah Islam atau belum? Belum. Oke, dia nikah di mana? Gimana? Menurut Anda, dia nikahnya di wihara, kelenteng, gereja, atau di masjid? Nggak tahu saya, Dis. Nggak tahu. Tapi, Dis, Nabi Muhammad itu tidak menganut agama Kristen. Iya sudah. Kalau begitu sebelum dia berumur 40, dia kan belum beragama Islam, betul? Ya. Terus dia pergi kemana? Dia berkumpul bersekutu. Iya, maksudnya dia pergi ke gereja kah, atau ke masjid kah, atau ke wihara? Kemana dia pergi? Nggak tahu saya, Dis. Oke lah, pesan saya begini saja, Fajar Ahmad. Saya cuma mau menyampaikan kepada Anda begini, bahwasanya Al-Quran Anda itu sudah memerintahkan kok untuk beriman kepada Injil. Kalau misalnya nanti di akhir zaman Anda dipertanyakan, bilang aja, saya kan disuruh oleh Al-Quran untuk beriman kepada Injil. Jadi saya tidak salah beriman kepada Injil. Nah, artinya ketika Anda beriman kepada Injil, Anda akan mendapatkan petunjuk dan kebenaran. Disitulah Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi saya undang kepada Anda, Fajar Ahmad, sudah waktunya 2025 meninggalkan Islam dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Seperti itu ya. Jadi semoga Anda merenungkan perkataan saya itu dan Anda akan menerima kebenaran pada akhirnya. Oke, begitu ya. Oke. Sama. Kasihani aku Tuhan.
Tuhan, menurut kasih setiamu bergumul aku dengan dosa. Hapus pelanggaranku menurut rahmat-Mu. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Kasihani aku Tuhan, janganlah buang aku dari hadapan-Mu, dan jangan ambil roh-Mu daripadaku. Hapuskan segala salahku. Aku telah berdosa, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Aku telah berdosa, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu.